Infak itu pemberian yang bersifat materi. Ya, bersifat materi. Singkatannya disebut nafkah. Nafkah, singkatan dari infak. Makanya saya kurang sependapat kalau ada istilah nafkah batin. Ya, itu berbeda. Jadi nafkah itu lebih kepada materi, sifatnya bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian. Nah, itu nafkah infak. Sekarang kita tingkatkan dengan pola yang baik. Saat masuk kepada masa-masa ini maka tingkatkan infak. Karena sifatnya berupa materi, tidak setiap orang bisa mendapati itu di waktu yang ditentukan. Karena itu jauh-jauh hari sebelum masanya, sekarang masih 10-11 hari, kita usaha. Kira-kira mana yang terbaik yang bisa kita infakkan? Yang punya uang, ayo siapkan posnya dari sekarang. Yang belum punya, cari maksimalkan. Saya nggak ada uang nih sampai dengan yang akan datang. Pakaian, coba buka antum. Lemarinya coba lihat. Barangkali ada banyak pakaian yang sudah jadi koleksi, antum sendiri gak gunakan. Boleh jadi dititipkan oleh Allah di tangan Anda, supaya dengan tangan Anda mendapatkan pahala dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan cepat itu lakukan sebelum Allah titipkan pada tangan orang lain. Atau bahkan terjadi pada barang itu ketika tidak bermanfaat, Allah tidak berkehendak, sudah. Cuman banyak dikoleksi, musnah aja sekalian. Terjadilah kemudian musibah dan sebagainya. Paham ya? Ada makanan. Ya, saya sarankan perbanyak. Antum datang ke majelis ilmu walaupun cuma bawa aqua, ya, bawa misalnya kurma, dibagi dan sebagainya, atau yang kecil-kecil, yang menurut sementara orang tidak berharga, tapi barangkali disitulah surganya antum, teman-teman sekalian. Disitulah surganya Anda. Tiba-tiba orang ke taklim kehausan, begitu mau pulang atau berangkat datang, Anda di kejauhan tiba-tiba mendatangi. Datang jeruk satu, Pak, ini buat menghilangkan haus. Masya Allah. Begitu dimakan, asam. Misalnya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Oh, asam ya Pak. Masya Allah. Begitulah Pak, ke surga itu seperti itu Pak rasanya. Kadang-kadang butuh ujian, kadang-kadang asam dan sebagainya. Insya Allah besok kalau sudah terbiasa dengan yang asam akan mendapatkan yang manisnya. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang manis itu juga tidak terlalu penting. Yang penting setia. Oh, sudah. Teh. Sudah. Teruskan. Sudah ya, makanan, teruskan, naikkan dan sebagainya. Nah, saya mau bicara pada hal yang paling penting. Lelaki di rumah tangga itu punya kewajiban infak. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tolong fokus di sini. Infak pertama, kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Saat Dzulhijjah ini, coba antum evaluasi. Bukan hanya meningkatkan kuantitas infak. Saya tidak bicara uang belanja tambah misalnya, atau anak-anak tambah bekal, bukan. Coba Anda evaluasi, memasuki bulan Dzulhijjah ini, selama Anda berikan nafkah untuk keluarga, berapa di antara nafkah itu yang sudah mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cek. Anak-anak disekolahkan di mana? Antum capek-capek cari kerja, dibiayai, tiba-tiba setelah dewasa dia tidak bisa sholat. Jenazah tidak bisa menyolatkan antum. Antum meninggal tidak bisa mengafani antum. Apa investasi antum? Gak ada gunanya di situ. Hanya dunia saja. Kalau cuma mengangkat status dunia, antum ketinggalan. Yang belum beriman pun mereka sudah mengangkat anaknya demi status dunia. Anda pengen anak juara matematika, anak orang lain sudah dapat Nobel. Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil. Nilainya nggak ada. Celupkan air ke dalam gelas, angkat sedikit, tetesan pertamanya dunia. Cuman segitu nilainya. Tidak berlomba untuk akhirat. Begitu Anda lombakan anak Anda untuk akhirat, maka dia akan jadi pemenang termasuk dalam urusan dunianya. Ya, dunia itu seperti bayangan. Kalau antum kejar-kejar, capek, nggak akan ketangkap. Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di sini kejar tuh terus. Ya, capek antum. Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti Anda. Cari akhirat, Anda tidak akan ketinggalan dunia. Ya. Silahkan cek orang-orang dulu. Mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga, ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam. Dan bukan aib. Kalau anak kita misalnya sekolah dalam umum, nggak ada masalah. Tapi hadirkan nilai Quran di dalamnya, hadirkan hadisnya. Cek lagi. Rumah yang antum kemudian titipkan pada istri ketika antum bekerja, jadi apa di dalamnya? Cuman sekedar tidur.
istirahat, masak dan sebagainya. Jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa menggunakan rumah seperti itu. Pernah nggak rumahnya dipakai zikir? Majlis ilmu, tempat untuk bermunajat kepada Allah, tempat untuk mendidik anak-anaknya dekat dengan Allah. Ada nggak ruangan untuk baca Quran untuk anak-anak? Ada nggak contoh untuk salat berjamaah? Ada nggak si kecil punya sajadah? Jangan-jangan anak nggak bisa salat bukan karena mereka sulit diminta salat, karena antum nggak pernah memfasilitasi dengan infak itu supaya mereka salat. Coba lihat pakaiannya, pernah nggak berikan pakaian khusus untuk salat? Coba lihat kelengkapannya, jangan-jangan di kamarnya cuma novel yang dikoleksi, bacaan Quran tidak pernah ada, mushaf tidak ada. Bagaimana Anda bisa berdoa menjadikan anak yang soleh sementara Anda tidak memfasilitasi anak Anda untuk soleh? Coba lihat kendaraan antum sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini. Dari sekian hidup antum dititipkan kendaraan, berapa kali antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya setiap tetes nikmat yang antum dapati. Itu titipan. Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Pulang buka pakaian, lihat koleksi. Buka kemudian lihat kendaraan dan sebagainya. Dibandingkan dengan urusan-urusan dunia, berapa digunakan untuk kepentingan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan modifikasi isinya dari sejak sekarang. Antum punya kendaraan, mobil misalnya, isikan murotal Quran di dalamnya. Berangkat kemana-mana itu jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi itu. Antum dengarkan tausiah, dengarkan Quran di situ. Ya pakai motor misalnya gunakan untuk yang baik-baik dan seterusnya. Luar biasa.